Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dan akan menjelaskan insektisida spontan 400 SL. Nah, tentunya yang saya akan ceritakan yaitu pengalaman bagaimana kita seorang petani padi mampu mengendalikan hama wereng dan hama penggerek batang secara efektif seperti itu. Nah, jadi yang sering saya gunakan untuk mengendalikan wereng dan hama penggerek batang, khususnya di tanaman padi, sering saya gunakan yaitu insektisida yang berbahan aktif dimehipo. Nah, kalau untuk merek dagangnya, saya rekomendasikan untuk kawan-kawan terserah kita menggunakan merek dagang dari perusahaan apapun itu, terserah. Nah, yang penting bahan aktifnya, yaitu kan bahan aktifnya dimehipo. Setahu saya itu kalau nggak salah itu ada juga merek dagang itu manuver ya, manuver itu bahan aktifnya di Mehipo juga. Saya juga sering menggunakan itu, tapi dalam kesempatan musim tanam padi kali ini saya gunakan itu merek dagangnya Spontan seperti itu. Nah, Spontan ini selain mempunyai bahan aktif di Mehipo 400 GL atau gram per liter, insektisida di Mehipo ini yaitu mempunyai cara kerja kontak dan lambung. Cara kerjanya jadi kontak dan lambung. Selain itu juga berbentuk cair pekat, warnanya itu coklat dan sangat mudah kita larutkan dengan air seperti itu. Nah, ini salah satu insektisida dari perusahaan PT Agricon Indonesia dari Bogor kalau nggak salah ya. Nah, terkadang jadi gini, kita sebagai seorang petani itu terkadang bingung dalam mengendalikan hama wereng. Nah, bingungnya kenapa? Karena insektisida untuk hama wereng dan hama penggerek batang itu sangatlah banyak dan memiliki keunggulan masing-masing. Sangat-sangat banyak sekali di pasaran. Insektisida yang khusus untuk wereng juga ada, terus insektisida yang untuk wereng dan untuk plus ditambahkan untuk penggerek batang juga banyak. Nah, terkadang kita ini bingung. Nah, kalau menurut saya yang jelas kita itu ambil bahan aktifnya saja ya. Bahan aktifnya itu dimehipo. Nah, terusan salah satu dari insektisida yang sering digunakan adalah insektisida spontan. Nah, karena insektisida ini mampu mengendalikan hama wereng dan ulat dengan cepat karena cara kerja insektisida ini secara kontak dan lambung. Jadi, jika hama tersebut terkena oleh insektisida ini akan langsung mati. Nah, itulah sistem kerja daripada kontak. Saya ulangi lagi, apabila hama wereng tersebut atau hama ulat tersebut terkena oleh semprotan kita atau bersentuhan langsung atau kontak langsung, maka hama itu akan mati. Nah, itulah kontak. Nah, selain itu juga jika terkena pada tanaman yang sudah disemprotkan akan langsung mati karena insektisida ini mampu langsung diserap oleh tubuh hama tersebut seperti itu. Itulah makanya yang dinamakan lambung seperti itu. Nah, terusan di sini saya akan jelaskan juga keunggulan dari insektisida spontan. Keunggulannya itu salah satunya insektisida ini mampu diaplikasikan dengan cara ditambahkan fungisida maupun insektisida dari bahan aktif lain seperti itu. Yang penting jangan kita tambahkan insektisida yang bahan aktifnya sama. Misalnya kita menggunakan spontan, bahan aktifnya dimehipo. Nah, terusan kita tambahkan juga bahan aktif manuver yang bahan aktifnya dimehipo. Itu saya tidak sarankan. Yang saya sarankan contohnya kita gunakan bahan aktif dimehipo, merek dagangnya spontan, lalu kita tambahkan bahan aktifnya yaitu klorantaniliprol. Nah, merek dagangnya misalkan Prevaton. Nah, karena klorantaniliprol dan dimehiponya itu mampu mengendalikan hama wereng dan klorantaniliprolnya ini sangat mampu mengendalikan hama ulat, hama penggerek batang, hama putih palsu seperti itu. Selain itu, kita bisa tambahkan lagi dengan fungisida. Misalkan kita tambahkan fungisida Propinep, merek dagangnya itu Antrakol seperti itu, maupun kita tambahkan lagi bahan aktifnya misalkan difenoconazole. Nah, bahan aktifnya itu Skor ataupun bahan aktifnya Amistartop, merek dagangnya Amistartop. Nah, itu kan bahan aktifnya Amistartop, difenoconazole dan azoxystrobin. Selain itu juga keunggulannya itu tidak berbau tajam sehingga dalam waktu aplikasi ini tidak mengganggu kita sebagai
petani yang menyemprotkan insektisida ini ke tanaman, karena biasanya memang ada petani yang memang tidak suka dengan bau-bau tajam dari insektisida. Nah, ini kebetulan lagi ajan, makanya saya pending dulu ya. Nah, tadi kan sampai keunggulan ya, keunggulan daripada insektisida spontan. Nah, terus di sini dosisnya. Biasanya saya pribadi menggunakan dosisnya itu 1-2 mili per liter itu untuk insektisida spontan. Jadi kalau biasanya kita gunakan tangki yang ukuran 16 liter, saya pribadi gunakan ini. Kalau untuk pertama penyemprotan saya gunakan itu 15 mili. Nah, setelah nanti 4 hari kemudian kita semprotan lagi, baru saya tambahkan biasanya dalam seliternya itu setengah mili. Biasanya saya tambahkan berarti kalau misalkan ya saya menggunakan kira-kira saja ya, saya kan juga melihat kondisi di lapangan atau kondisi di lahan tanaman kita. Biasanya kalau kita awal itu penyemprotan menggunakan tangki ukuran 16 liter, dosisnya 15 mili. Lalu penyemprotan kedua kalau memang hamanya itu cukup tidak terlalu banyak ya kita gunakan 15 mili lagi. Tapi kalau memang hamanya terusan nambah banyak atau di ambang batas populasinya nambah banyak lagi, kita tambahkan 20 mili seperti itu. Nah, selain itu juga yang saya akan jelaskan yaitu penggunaan insektisida spontan ini. Nah, penggunaannya itu untuk tanaman apa saja. Ternyata selain untuk tanaman padi, insektisida ini juga bisa untuk tanaman jagung, kacang hijau, kedelai, terusan, kelapa, dan kentang. Nah, kalau untuk tanaman jagung yaitu hama sasarannya itu belalang. Nah, kalau untuk tanaman kacang hijau yaitu penggerek polong, kalau untuk kedelai yaitu lalat bibit. Nah, terusan kalau untuk kentang itu hama penggorok daun. Nah, selain hama lalat bibit ini di kedelai, ternyata mampu juga mengendalikan penggulung daun seperti itu. Nah, itulah beberapa tanaman yang memang bisa kita aplikasikan untuk mengendalikan hama-hama yang ada di sekitar tanaman kita atau yang memang merusak tanaman kita. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan lagi atau saya sarankan lagi di sini, saya biasanya menggunakan insektisida dimehipo ini ketika tanaman padi itu di fase-fase pertumbuhan, atau dalam penyemprotan insektisida dimehipo ini saya gunakan di awal. Nah, kalau untuk di akhir saya gunakan insektisida plenum, itu khusus untuk mengendalikan hama wereng. Kenapa kok ini untuk awalan? Karena ini dosisnya itu rendah, dimehipo ini rendah. Jadi kalau misalkan, jadi gini, biasanya hama itu ada yang namanya resistensi atau kebal. Hama ini ternyata bisa kebal. Nah, bisa kebalnya itu kenapa? Karena sudah terbiasa dengan satu bahan aktif. Jadi makanya saya sarankan kita sebagai petani jangan terpaku dengan satu bahan aktif, melainkan kita gunakan juga 2-3 bahan aktif untuk mengendalikan hama. Misalkan kita dalam penyemprotan pertama kita gunakan bahan aktif dimehipo, nah itu kan satu. Nah, terusan yang selanjutnya penyemprotan sampai ketiga itu kita ganti bahan aktif. Misalkan kita ganti bahan aktif fipronil atau kita ganti bahan aktif yang spek khusus. Misalkan kalau memang hama wereng ini sudah di ambang batas atau populasinya ini sudah banyak, dan kita bisa mengkira-kira ya, apabila kita masih gunakan insek-insek yang biasa-biasa saja, kayaknya ini tanaman padi kita bisa tidak panen. Nah, maka bisa kita gunakan insektisida plenum. Nah, insektisida plenum ini memang dibuat dan dirancang khusus ya untuk mengendalikan wereng. Dan memang harganya juga itu cukup lumayan mahal, khususnya di kantong petani padi seperti kita ini, seperti saya maksudnya ya, itu memang sangat mahal. Tapi memang saya katakan itu kalau plenum memang ampuh. Nah, jadi gitu. Jadi pertama kita gunakan spontan, terus nanti penyemprotan kita gunakan spontan itu dalam penyemprotan sampai 2 kali lah maksimalnya, yaitu 3 kali. Nah, penyemprotan yang selanjutnya atau di atas umur 50 hari setelah tanam kita gunakan untuk mengendalikan wereng, itu kita gunakan plenum. Itu dengan catatan kalau memang werengnya itu di ambang batas atau populasi wereng itu sangatlah banyak seperti itu. Nah, kalau memang werengnya itu tidak ada, ya kita tidak usah menggunakan insektisida. Buat apa kita gunakan insektisida juga kalau memang hamanya itu tidak ada? Itu kan sama saja menambah kos pengeluaran
kita kan, menambah pengeluaran biaya kita sebagai petani padi. Nah, mungkin cukup itu saja video yang saya buat di kesempatan kali ini. Apabila ada kawan-kawan petani yang memang kurang jelas dengan video ini, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah pasti saya balas. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe channelnya. Sekian, terima kasih.